Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali kepada kalian semua di SMP ITB Darussalam tahun ajaran 2020-2021. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tahun kedua kalian ya berada di SMP ITB Darussalam. Mudah-mudahan selalu ada perbaikan diri menjadi lebih baik lagi. Yang biasanya kita kalau pembelajaran itu selalu bertatap muka ya, tapi di tengah kondisi seperti ini, ala kulli hal, kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Maka pembelajaran kita lebih melalui dunia virtual, dan semoga itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Ini adalah pengampu mata pelajaran IPA di SMP ITB Darussalam. Ada Ustazah Siti Rohmah Sobariah, kemudian ada Ustazah Indah Puspita, dan ada Ustazah Jayanti Evi. Adapun kompetensi dasar di semester ganjil ini, di kelas 8 ini yang harus kita tuntaskan, yaitu yang pertama adalah mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya pada berbagai kondisi. Nah, ini ada di bab 1 mengenai sistem gerak pada manusia. Ini bab-babnya ini silahkan dibuka daftar isi di buku masing-masing, kemudian ditandai bab-bab yang harus dipelajari selama semester ganjil. Kemudian ada kompetensi dasar, mendeskripsikan sistem pencernaan serta kaitannya dengan sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan. Ini masing-masing ada di bab 5 mengenai sistem pencernaan, bab 7 sistem peredaran darah, dan bab 9 sistem pernafasan. Dan KD yang terakhir adalah menjelaskan struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Dan ini ada di bab 10 mengenai sistem ekskresi. Jadi selama satu semester ini kita ada belajar 1, 2, 3, 4, 5 bab. Ya, silahkan ditandai di buku masing-masing. Kemudian Ustazah ingin mengingatkan kembali bahwa ketuntasan minimal dari IPA adalah 78. Harapannya selama pembelajaran daring ini kalian tugas-tugasnya itu selalu dikumpulkan tepat waktu ya. Silahkan kita langsung masuk ke materi. Dibuka buku paketnya ya. Halaman 3. Nah, kalau lihat gambar ini, pernah nggak sih kalian bertanya, bagaimana kita bisa berjalan, bagaimana kita bisa melompat, dan bagaimana sih kita bisa naik sepeda? Hal tersebut ini berkaitan dengan sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh untuk mengerjakan berbagai aktivitas. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian, silakan lagi diperhatikan bukunya halaman 3, gerak pada makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup ini dibedakan menjadi 2. Ada gerak pada tumbuhan, yaitu ciri-cirinya gerakannya tidak mudah diamati. Bagaimana sih tidak mudah diamati? Nanti kita lihat video selanjutnya ya. Kemudian yang kedua adalah tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan. Nah, ini silakan ditandai di buku kalian. Kemudian yang kedua ada gerak pada hewan. Ciri-cirinya gimana gerak pada hewan? Gerak pada hewan ini yang pertama adalah gerakannya mudah terlihat, ya karena hewan itu memiliki alat gerak. Kemudian ciri yang kedua adalah menimbulkan perpindahan tempat. Nah, kemudian ini adalah contoh dari gerak pada tumbuhan. Kita lihat. Ini ada time lapse dari pertumbuhan kacang, ya kan? Nah, kita bisa lihat nih, melalui time lapse ini, oh ternyata kacang itu seperti ini pergerakannya. Yang kalau kita lihat secara langsung, secara kasat mata itu tidak terlihat seperti tumbuhan itu tidak bergerak ya, tapi ternyata pas direkam, tumbuhan itu sedang bergerak. Dia bergerak apa? Dia bergerak untuk tumbuh dan akarnya mencari sumber air.
ya. Ini adalah maksud dari gerak pada tumbuhan yang tidak mudah diamati. Jadi kalau kita mau lihat ini ya memang harus direkam. Kalau dipantengin terus ya susah. Kamu pantengin terus 24 jam, 7 hari, 1 bulan, 1 tahun. Wah, itu susah. Jadi ini perlu pakai video. Kemudian yang kedua, video selanjutnya adalah, nah, ada yang tahu tumbuhan apa ini? Ini adalah tumbuhan Venus. Nah, beginilah pergerakan tumbuhan Venus saat dia tumbuh dan berkembang. Nah, ini adalah salah satu contoh gerakan pada tumbuhan yang bisa diamati. Contohnya adalah tumbuhan Venus ini, jika ada serangga masuk ke dalam perangkapnya, maka dia akan langsung menutup, bergerak. Jadi ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang gerakannya mudah diamati. Selain tumbuhan Venus, ada juga tumbuhan putri malu yang bisa kita lihat langsung pergerakannya. Oke, lanjut. Nah, kemudian gerak pada hewan. Ini adalah gerak pada hewan. Nah, hewan itu bisa, salah satu cirinya tadi adalah dia bisa berpindah tempat. Kenapa dia bisa berpindah tempat? Karena dia mempunyai alat gerak. Nah, alat gerak pada hewan ini berupa rangka atau tulang dan otot. Jadi, pada hewan alat geraknya berupa tulang atau rangka dan otot. Silahkan dibuka lagi halaman 4. Ya, dibuka halaman 4. Rangka pada hewan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya exoskeleton. Artinya exo itu artinya luar, skeleton itu artinya rangka atau tulang. Jadi hewan ini yang memiliki rangka atau tulang itu di luar. Biasanya bukan tulang namanya, bukan tulang ya, kalau di luar itu namanya biasa rangka atau cangkang. Nah, cangkang. Salah satunya contohnya adalah tadi. Ini adalah siput, kemudian udang, dan jangkrik. Ini adalah masing-masing hewan yang memiliki rangka di luar tubuhnya. Kemudian ada lagi yang namanya endoskeleton. Endo artinya dalam dan skeleton artinya tulang atau rangka. Jadi ini adalah hewan yang mempunyai tulang atau rangka itu di dalam tubuhnya. Salah satu contohnya adalah ikan. Kemudian ada burung puyuh. Kemudian ada komodo. Selanjutnya adalah hewan yang mempunyai rangka exoskeleton dan endoskeleton, artinya hewan yang memiliki rangka di bagian luar dan dalam tubuhnya. Contohnya adalah kura-kura. Jadi kura-kura itu punya cangkang luar dan tulang di bagian dalam tubuhnya, di bagian dalam cangkangnya, ya. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut. Nah, tadi gerak pada makhluk hidup, ada tumbuhan dan hewan. Sekarang kita pelajari gerak pada manusia itu sendiri, pada diri kita sendiri. Manusia itu dapat bergerak karena 2 hal. Yang pertama adalah tulang dan otot. Jadi ini saling bekerja sama antara tulang dan otot agar manusia bisa bergerak. Kita bisa lari, lompat, dan sebagainya. Tulang ini dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Kalau tulang rawan contohnya di mana? Ada yang tahu tulang rawan? Contohnya tulang rawan ada di cuping hidung, kemudian di telinga, dan di persendian. Itu adalah contoh tulang rawan. Silahkan dibuka bukunya halaman 7. Nah, tulang keras ini dibedakan menjadi tulang pendek, kemudian tulang tak beraturan, tulang pipih, dan tulang pipa. Ya. Jenis tulang berdasarkan bentuknya tadi ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Contoh dari tulang pipa.
tulang pipa ini bentuknya seperti tabung. Ya seperti pipa itu. Panjang ya kan, ini yang saya tunjukkan adalah kurang lebih seperti pipa, panjang, di dalamnya berongga. Ini adalah contoh tulang pipa, bentuk tulang pipa. Ya. Di mana aja? Di bagian tubuh manusia ini yang bentuk tulangnya itu tulang pipa. Di bagian lengan atas atau humerus. Kemudian di bagian lengan bawah ada radius ulna. Nah, ya. Kemudian di bagian femur atau tulang apa ini? Tulang paha dan tulang betis serta tulang kering kita. Jadi ada di mana? Diulang ya. Jadi tulang pipa yang bentuk tulang pipa yang ada di tubuh kita yang pertama ada di lengan atas, lengan bawah, paha, dan betis serta tulang kering. Oke. Kemudian kita lanjut. Ada tulang pipih, bukan tulang pipi tapi tulang pipih. Nih. Kenapa dikatakan tulang pipih? Ya memang karena bentuknya pipih dan agak berongga. Contoh tulang pipih. Nah, ada yang tahu gambar apa ini? Kalau dipisah menjadi gini, ada yang tahu? Lihat lanjut. Nah, jadi tulang pipih di tubuh kita, bentuk tulang pipih di tubuh kita itu ada di rusuk badan kita, ada di tulang dada kita. Dan yang ini adalah gambar tulang belikat yang ada di belakang tubuh kita ya. Namanya tulang belikat. Kemudian ini di mana nih? Di bagian panggul atau tulang usus biasanya. Yang ini ya. Ini adalah contoh tulang pipih. Oke. Selanjutnya ada bentuk tulang pendek. Di mana aja contohnya tulang pendek? Nah, namanya tulang pendek berarti bentuknya adalah silindris dan pendek ya kan? Contohnya ini adalah ruas jari-jari tangan. Dia bentuknya pendek-pendek, silindris dan pendek-pendek. Lanjut, di tulang jari-jari kaki kita ya, ini tulang-tulang pendek. Selanjutnya, yang terakhir adalah tulang yang bentuknya tak beraturan, jadi bentuknya nggak teratur. Di mana itu? Ada di bagian belakang tulang belakang kita atau tulang punggung. Seperti ini ya, bentuk model tulang punggung kita. Itu salah satu contohnya. Dan tulang wajah. Jadi tulang wajah ini bentuknya nggak beraturan. Dibilang pipa bukan, pipih bukan, pendek bukan ya. Jadi bentuknya emang nggak beraturan. Oke. Selanjutnya, silahkan dibuka bukunya halaman 8. Buku paketnya halaman 8, uji kompetensi 1.1. Nah, ini silahkan dikerjakan langsung di buku paket masing-masing. Silahkan, misal tulang tengkorak, itu masuk ke bentuk mana? Bentuk pipa, atau bentuk pendek, bentuk pipih, atau bentuk tak beraturan. Jika tengkorak masuk ke dalam bentuk pipa, silahkan di-checklist. Jika tengkorak masuk ke dalam tulang pendek, silahkan di-checklist. Jadi, checklistlah yang sesuai dengan jawaban kalian. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung japri ke Ustazah Indah ya. Nanti insya Allah pertanyaannya Ustazah jawab di video selanjutnya. Mudah-mudahan sampai sini materinya bisa diserap dengan baik, bisa dimengerti dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.